Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 atau pada tanggal 23 Sefat 5781 diambil dari Keluaran atau Semot 20 ayat 22 sampai 23 yang merupakan terus kelanjutan pembacaan Torah kita, saudaraku, yang berbunyi demikian. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, sekarang perkatakanlah engkau kepada Bani Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku telah berbicara kepadamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku ilah-ilah dari perak dan ilah-ilah dari emas. Janganlah kamu membuatnya bagimu sendiri. Saudaraku, ini adalah kelanjutan di mana terjadinya peristiwa di Gunung Sinai, saudaraku. Suatu peristiwa yang spektakuler, saudaraku. Tentu yang sangat luar biasa karena Bapa Yahweh berbicara langsung, saudaraku. Dan kita bisa melihat bagaimana kuasa Bapa Yahweh dinyatakan dalam saat keluarnya bangsa Israel ini, saudaraku, dengan 10 tulah dinyatakan, dan pembelaan Bapa Yahweh terhadap bangsa Israel juga demikian dalam perjalanan kuasa Bapa yang menyertai. Namun di Gunung Sinai ini, saudaraku, bukan hanya hal itu, tapi suara Bapa Yahweh terdengar, saudaraku. Dan ini suatu fenomena yang sangat luar biasa dan sangat dahsyat sekali karena Bapa Yahweh langsung berbicara. Dan Bapa yang menekankan tentang hal yang pertama ini, saudaraku, jangan ada membuat bagiku ilah-ilah lain, saudaraku. Karena Bapa yang sudah menyatakan di dalam 10 perintah, dan perintah yang pertama dan kedua ini, saudaraku, menjadi sesuatu hal yang menjadi prioritas, bahwa walaupun 10 perintah ini semuanya prioritas, tapi penekanan tentang yang pertama, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya ilah-ilah lain itu ada di luar dari nama yang Bapa Yahweh sendiri perkenalkan. Berarti itu adalah ilah-ilah lain, saudaraku. Bila kita renungkan bahwa di dalam Keluaran 3 ayat 15 sebelumnya, saudaraku, saat dimana Mose akan diperintahkan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapa Yahweh sudah menyatakan tentang namanya, saudaraku. Mari kita lihat kembali di dalam Keluaran 3 ayat 15 yang berkata demikian. Dan Elohim berfirman kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Saudaraku, ini adalah kitab suci ILT atau Indonesia Literatur Translate. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab suci, di dalam Lembaga Alkitab Indonesia berkata, saya ulangi, di dalam Keluaran 3 ayat 15 berkata tentang kata, dan Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Tuhan dengan tulisan huruf besar Tuhan, Allah leluhur, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi di situ tertulis seperti itu, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Demikian di dalam kitab suci Lembaga Alkitab Indonesia ada tertulis kata Tuhan, huruf besar semua, saudaraku. Dan kata Tuhan huruf besar ini, kalau kita lihat di kamus paling belakang di dalam kitab suci Lembaga Alkitab Indonesia, di situ tertulis tentang tulisan Tuhan huruf besar adalah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Yahweh, saudaraku. Jadi sesungguhnya tulisan Tuhan huruf besar di dalam lembaga Alkitab itu adalah menyatakan tentang Yahweh, nama Tuhan yang
Bapa Yahweh katakan sendiri, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Dan berarti Bapa Yahweh menegaskan kembali di Gunung Sinai ini, saudaraku, bahwa jangan ada ilah-ilah lain. Berarti jangan ada nama lain, jangan ada Tuhan lain, nama yang berbeda daripada nama yang sudah Bapa Yahweh perkenalkan ini. Karena itu sesungguhnya adalah ilah-ilah lain, saudaraku. Bila ilah-ilah lain, maka tentu otoritasnya juga lain, maka kuasanya juga lain. Memiliki kuasa, ya, karena setan juga memiliki kuasa, saudaraku. Dan Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub adalah Yahweh Elohim ini, saudaraku. Di luar dari itu berarti bukan. Dan kita sekarang ini sudah banyak hal yang berbeda dan kita dikembalikan lagi, saudaraku. Kita harus mau membuka hati dan pikiran kita untuk kembali kepada back to firman, back to kitab suci, saudaraku. Dan kita jangan mau tertutup. Kita harus menjadi umat-umat pilihan Bapa Yahweh sekarang, umat-umat Kristen yang cerdas, saudaraku. Bukan menjadi umat-umat Kristen yang hanya ikut-ikutan saja, namun tidak kembali belajar sungguh-sungguh kepada firman, saudaraku. Mari maju terus dalam iman, sukses besar. Kita datang kepada Tuhan yang memang harus kita sembah, yang dinyatakan di sini. Bapa Yahweh menyatakan lagi, jangan ada ilah-ilah lain. Mulut kita, lidah kita tidak menyembah, memanggil di luar dari nama ini, saudaraku, yaitu nama Bapa Yahweh, Elohim Yahweh, yang memang nama yang diperkenalkan langsung oleh Bapa Yahweh sendiri kepada Mose, yang sudah memimpin bangsa Israel dengan spektakuler ini, saudaraku. Mukjizat yang luar biasa. Tidak ada Elohim seperti Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Maju terus kita dalam iman, tetap berjuang, jangan buka celah. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita, Bapa yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia, Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sepanjang hari ini saya berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, semuanya menjadi berhasil dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan seluruh perintah dan ketetapan-ketetapannya, kita tidak dipermalukan dan kita imamat-imamat yang rajani. Amin, haleluya. Salam, saudaraku. Sukses.